Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selalu ceria, selalu bahagia, semangat. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai adaptasi tumbuhan. Namun, sebelumnya silahkan teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Memohon kepada Allah agar Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat serta kepahaman. Sebelum ke adaptasi tumbuhan, kita akan sedikit membahas terlebih dahulu pengertian adaptasi. Apa itu adaptasi? Ada yang tahu teman-teman? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi, adaptasi tumbuhan adalah kemampuan tumbuhan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuannya untuk bertahan hidup dengan segala keadaan yang terjadi di lingkungan tempat tumbuhnya. Adaptasi tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Oke teman-teman, mari kita bahas satu persatu dari adaptasi tumbuhan tersebut. 1. Adaptasi morfologi tumbuhan. Adaptasi morfologi tumbuhan adalah bentuk adaptasi yang ditandai dengan perbedaan bentuk daun, akar, dan batang pada tumbuhan. Biasanya dipengaruhi oleh habitatnya atau lingkungan tempat tumbuhnya. Adaptasi morfologi tumbuhan didasarkan pada habitatnya, dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu hidrofit atau tumbuhan yang sebagian tubuhnya berada di permukaan air. Contohnya adalah teratai. Yang kedua yaitu higrofit atau tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Contohnya adalah jenis paku-pakuan. Yang ketiga yaitu xerofit atau tumbuhan yang hidup di daerah kering. Contohnya adalah kaktus. Oke teman-teman, silahkan perhatikan ketiga gambar tersebut antara teratai, paku-pakuan, dan kaktus. Jika diperhatikan, teratai memiliki daun yang bulat, lebar, dan tipis. Hal ini bertujuan untuk menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya dan memudahkan untuk melakukan proses penguapan serta fotosintesis. Teratai juga memiliki rongga udara dalam batangnya agar tetap mengapung di atas air. Nah, selain itu, akar teratai juga berada di dalam air. Bentuk daun paku-pakuan yaitu tipis dan lebar. Hal ini sama bertujuan untuk mempercepat proses penguapan. Selain itu, biasanya batang tanaman jenis higrofit tidak terlihat karena berada di dalam tanah. Sedangkan kaktus memiliki batang yang tebal yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Memiliki daun dan batang yang dilapisi lilin, berfungsi untuk mengurangi proses penguapan. Memiliki akar yang panjang yang bisa menembus ke dalam tanah untuk mencari sumber air. Dan daun pada tanaman jenis xerofit ini biasanya berduri. Lanjut ke adaptasi kedua. Adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi tumbuhan. Adaptasi fisiologi tumbuhan adalah bentuk adaptasi tumbuhan melalui fungsi organ-organ tubuhnya.
Adaptasi fisiologi tumbuhan salah satunya terjadi pada tumbuhan kantong semar. Kantong semar ini memiliki ujung daun yang membentuk kantong. Kantong ini berfungsi untuk menjebak dan menangkap serangga, sehingga kebutuhan nutrisinya dipenuhi oleh serangga tersebut. Kantong semar juga disebut dengan tumbuhan insektivor karena memakan serangga. Contoh tanaman selanjutnya yang beradaptasi secara fisiologi adalah Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia akan mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Serangga ini akan membantunya dalam proses penyerbukan. Adaptasi yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku tumbuhan. Adaptasi tingkah laku tumbuhan adalah bentuk adaptasi tumbuhan dengan menunjukkan perilaku tertentu akibat mendapat rangsangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan musuhnya. Contoh tumbuhan yang beradaptasi dengan tingkah laku adalah putri malu. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya jika ada rangsangan seperti tersentuh atau ketika cuaca sangat panas dan hujan. Ketika pemangsa datang dan menyentuhnya, daun putri malu akan mengatup sehingga tampak mengecil dan layu, sehingga predator tersebut tidak jadi memangsanya. Begitupun ketika cuaca sangat panas atau hujan, daun putri malu akan mengatup sehingga daun akan terhindar dari kerusakan. Contoh tumbuhan selanjutnya adalah pohon jati. Pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Hal ini bertujuan untuk mengurangi proses penguapan, sehingga dapat menjaga kadar air yang terdapat pada pohon. Demikian pembahasan mengenai adaptasi tumbuhan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat dan semangat mengerjakan challenge yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.